Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada hari ini saya akan memberikan video tutorial terkait dengan pembuatan SKP. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu harus masuk ke akun e-kinerjanya. Jadi pertama-tama kita cari di Google, ketikkan saja e-kinerja. Setelah itu cari e-kinerja. Nah, Bapak Ibu silahkan login dengan menggunakan username-nya itu berupa nick dan password yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Saya akan contohkan milik salah satu teman kita atas nama Bu Nelly ya. Jadi ini username-nya dan password-nya. Setelah itu di sign in. Nah, akan tampilan e-kinerja akan seperti ini Bapak Ibu. Langkah yang pertama Bapak Ibu pilih nantinya yaitu adalah pilih di SKP. Kemudian Bapak Ibu pilih detail SKP, ini langkah pertama. Setelah itu Bapak Ibu tinggal mencetak ini sasaran kinerja pegawai. Jadi inilah RHK yang Bapak Ibu dalam 1 tahun, yaitu periodenya 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Ketika ini sudah benar, Bapak Ibu langsung saja ke cetak. Nah, terkait dengan penanggalan Bapak Ibu, untuk di RHK penanggalannya adalah pakai 2 Januari 2024. Kita cari 2 Januari 2024. Kemudian lokasinya itu Buleleng Bapak Ibu. Kalau setelah itu langsung di OK. Nah, inilah RHK-nya Bapak Ibu. Silakan tinggal diklik download. Kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, silakan Bapak Ibu naruhnya di mana. Oke, saya simpannya RHK Bu Nelly. Setelah itu Bapak Ibu, ini bisa di close atau ditutup. Ini di close saja. Nah, kita kembali ke SKP Bapak Ibu. Itu yang pertama RHK dulu. Sekarang kita masuk ke penilaiannya. Oke, kembali ke SKP, kemudian Bapak Ibu pilih penilaian. Nah, sebelum Bapak Ibu mencetak per triwulan, Bapak Ibu alangkah baiknya kita cek dulu apakah sudah muncul apa tidak di masing-masing triwulan tersebut. Contoh Bapak Ibu ya, ini ada triwulan 1, ini ada triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan ada namanya final. Jadi kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah lengkap. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik SKP dan penilaian, ketika ada yang tidak muncul, jadi apa yang mesti Bapak Ibu lakukan? Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal mengklik yang disebut dengan tambah periode penilaian. Nah, tambahlah di sini Bapak Ibu, triwulan apa di tahun 2024 itu yang belum muncul. Ketika yang tidak muncul di triwulan 1 umpamanya, ya klik triwulan 1, kemudian di OK. Nah, begitulah seterusnya Bapak Ibu pilih triwulan, atau kalau finalnya juga belum keluar, begitu kan juga caranya. Jadi saat tambah periode penilaian, pilih yang final. Nah, begitu langkahnya. Itu pastikan dulu Bapak Ibu sudah muncul ini semua triwulan 1, 2, 3, 4, dan final. Nah, ketika sudah, mari kita siap. Ketika sudah itu Bapak Ibu sinkronkan dulu penilaiannya. Setelah Bapak Ibu tambahkan yang tadi yang ketika belum muncul tadi. Oke, sinkronkan. Oke, kemudian ini sinkron. Oke, kalau sudah, lagi klik sinkron, tapi yang pilih yang sebelah kanan Bapak Ibu, yang final. Nah, begitulah langkahnya. Artinya, ketika Bapak Ibu klik sinkron, jika ada muncul di sini ada muncul tabel, berarti ada perubahan. Jadi dia sudah muncul triwulan yang belum kelihatan tadinya. Ketika seperti ini tampilannya berarti ini semuanya sudah muncul Bapak Ibu. Jadi tampilan triwulan sudah muncul semua. Nah, saya anggap triwulan 1, 2, 3, 4 dan final sudah muncul. Mari kan kita cetak mulai dari triwulan 1 Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari triwulan 1. Jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu cetak yang dua hal ini. Cetak form penilaian, kemudian cetak dokumen evaluasi kinerja. Saya contohkan mulai dari triwulan 1 Bapak Ibu. Kita klik cetak form penilaian. Nah, di sini ketika di triwulan 1 Bapak Ibu, pilihlah penanggalannya itu adalah, karena triwulan 1 itu berarti bulannya dari Januari, Februari, sampai dengan Maret. Nah, pilihlah Maret, Bapak Ibu sesuaikan dengan jam kerja sekolah kita. Nah, SMP Atap 1 Banjar itu 6 hari kerja, maka kita pilih hari Sabtu. Oke, kemudian lokasinya Buleleng. Kalau sudah Bapak Ibu oke. Nah, inilah EKP namanya.
evaluasi kinerja pegawai. Silahkan Bapak Ibu simpan, saya sebut saja namanya EKP Bu Nelly 1. Bu Nelly 1, artinya ini untuk triwulan 1. Setelah itu Bapak Ibu simpan. Oke, ini di close. Kemudian pilih yang sebelah kanannya lagi, yaitu cetak dokumen evaluasi. Nah, untuk cetak dokumen evaluasi ini juga samakan saja Bapak Ibu, penanggalannya itu adalah Maret, karena ini triwulan 1 berarti Maret 30. Begitu juga yang di bawahnya Bapak Ibu, tanggal pejabat penilai kinerja ini juga samakan, yaitu Maret tanggal 30 Maret Bapak Ibu ya. Nah, ini tempatnya atau lokasi pejabat penilaiannya Buleleng pakai. Setelah itu dia oke. Oke, tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, muncullah inilah namanya dokumen evaluasi kinerja untuk periode atau triwulan 1. Ini di-download Bapak Ibu. Oke, ini di-download. Nah, saya simpan apa tadi, EKP ya. DKP. DEKP Bu Nelly triwulan 1. Nah, oke. Kalau sudah Bapak Ibu, lakukanlah hal yang sama triwulan 1, triwulan 2, seterusnya sampai dengan final. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, kemarin ada himbauan bahwa untuk triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 itu adalah pejabat atasan penilaiannya itu adalah Bapak Sekdis, Bapak Ide Bagus Surya Brate. Nah, ketika Bapak Ibu, tadi saya sudah download ini Bapak Ibu, ketika sudah Bapak Ibu download tadi, nah muncul dia EKP, mana dia, EKP, nah ini muncul dia Bapak Ibu, pejabat penilainya tadi adalah Pak Komang Sudarsana. Jadi kenapa muncul Pak Komang Sudarsana? Karena ini saya sudah sinkronkan. Maka Bapak Ibu begini caranya, jangan jangan pusing. Bapak Ibu silahkanlah ini di-convert dulu ke Microsoft Word. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya pilihlah di Google, pilih I love PDF. Oke, setelah itu convert PDF ke Word. Nah, Bapak Ibu begitu kan tekniknya. Pilih PDF-nya. Tadi apa namanya ya? Bu Nelly DEKP Bu Nelly 1. Nah, kalau sudah convert dia ke Word. Oke. Dikanggukan agak double jadi kerjaan Bapak Ibu, convert dulu ke Word, kemudian sebentar setelah di Word kita ubah, kita kembali lagi jadikan PDF karena ini sudah terlalu disinkronkan. Begitulah jadinya Bapak Ibu. Oke. Ini sudah Bapak Ibu, ini janganlah diutak-atik lagi, cukup yang ganti yang ini. Jadi ganti dengan nama, sebentar, saya ambilkan milik saya. Itu namanya yang pertama itu adalah, mohon maaf, saya sudah buat seharusnya ini, mana yang sudah kirim. Nah, ini yang sudah kirim Bapak Ibu. Nah, ini namanya. Oh, masih salah. Sebentar. Namanya Pak Ide Bagus itu ada di W1 Pak Komang Sudarsana. Sebentar Bapak Ibu. Saya mencari nicknya Pak Ide Bagus. Sekalian namanya. Oh ya, saya ambil di miliknya Bapak Kepala Sekolah saja. Oke. Saya ambil di miliknya Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kirim. TW1. Nah, ini NIP-nya bapaknya. Nah, ini Pak Ide Bagus Gede Surya Brate. Ini harus dicatat dulu Bapak Ibu. Ini dicatat namanya, kemudian dicatat NIP-nya. Setelah itu Bapak Ibu masukkanlah di sini. Nah, ganti dengan nama Ide Bagus Gede. Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP SPD MAP M.A.P. Oke, M.A.P. Kemudian NIP-nya juga diganti
1979 12 19 2000 2031 2031 002. Nah, beginilah Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah oke, yang di bawahnya sudah benar. Kalau sudah, ini di save dulu Bapak Ibu, baru kita convert lagi jadikan PDF ya Bapak Ibu. Oke, pilih di tempatnya tadi, saya taruh di angka kredit. Oke, DKP di 1 revisi, saya begitukan supaya kelihatan mana yang bedanya. Oke, nah sudah tersimpan loh Bapak Ibu, kita jadikan PDF dia. Oke, PDF kan, nah ini dia. Nah, beginilah caranya mengganti Bapak Ibu. Nah, selain kita ganti yang tadi itu, di EKP-nya pun samakan Bapak Ibu. Jadi EKP-nya pun harus diganti. Mana tadi EKP Buneli 1? Nah, ini dia. Oke, yang di sini ini di EKP tidak usah, berarti benar Bapak Ibu. Jadi cukup tinggal mengganti yang di bagian DEKP-nya saja. Nah, Bapak Ibu, itu contoh untuk TW1. Nah, sekarang bagaimanakah kelanjutannya? Jadi Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Jadi ingat, untuk triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 itu atasan pejabat penilainya adalah Pak Ide Bagus Gede Suryo Berate. Kemudian untuk yang triwulan 4 dan final itu Bapak Komang Sudarsana. Berarti yang triwulan 4 dan final itu tidak usah diubah jadi namanya. Untuk di DEKP-nya jadi cukup tinggal yang mengganti triwulan 1 sampai triwulan 3 saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita carikan tanda tangan EKP, DEKP, dan RHK-nya tadi. Oke, coba mari kita kembali. Ini RHK awalnya Bapak Ibu. Ini RHK awalnya sudah benar. Ini silahkan ditandatangani. Kemudian di bagian Pak Kadeknya kita isi stempel sekolah. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke yang ini lagi, yang EKP-nya. EKP Bu Nelly 1. Nah, ini silahkan juga carikan tanda tangan. Nah, setelah itu masuk lagi satu DEKP Bu Nelly 1. Nah, ini juga silahkan carikan tanda tangan. Jadi cukup yang menandatangani di sini adalah Bapak Kepala Sekolah saja. Nah, setelah semuanya ini saya ambil yang saya contohkan yang triwulan 1, triwulan 3, triwulan 2, 3, 4, dan final juga sama prosesnya Bapak Ibu. Nah, seandainya ini sudah semua Bapak Ibu tanda tangani, ini ditandatangani oleh Bapak Ibu sendiri dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu ini scan-lah, jadikan satu kesatuan. Mulai dari RHK, EKP triwulan 1, DEKP triwulan 1, itu scan jadikan satu file. Nah, kirim ke saya Bapak Ibu. Kemudian untuk triwulan 2, kita cukup membuat yang EKP dan DEKP-nya. DEKP-nya saja Bapak Ibu. Nah, untuk penanggalan triwulan 2 ini saya tekankan lagi, untuk penanggalan triwulan 2 Bapak Ibu. Di sini kita pilih penanggalannya itu karena triwulan 2 itu mulainya dari April, Mei, dan Juni. Berarti kita pilih Juni Bapak Ibu. Kita pilih Juni karena kita 6 hari kerja, maka pilih tanggal 29. Lokasinya Bu Leleh tetapkan. Langsung di OK Bapak Ibu. Nah, begitu pula untuk yang di DEKP-nya, yang ini DEKP namanya Bapak Ibu. Ini juga samakan, itu tanggal Juni, tanggal 29 ya, Juni, mana Juni? 29 Juni. Nah, begitu juga yang tanggal pejabat penilai kinerjanya juga jadikan 29 Juni. Ini untuk triwulan 2 Bapak Ibu. Oke, 29 Juni. Kalau sudah di OK. Nah, itu untuk triwulan 2. Kemudian untuk penanggalan di triwulan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau triwulan ketiga itu mulainya dari Juli sampai dengan September. Berarti kita pilih di Juli, Bapak Ibu. September, Bapak Ibu. Mana ada September? Nah, ini. Pilih yang 6 hari kerja kita. Berarti kita pilih tanggal 30, Bapak Ibu. Setelah itu di OK. Oke, silahkan di-download. Kemudian di DEKP-nya juga sama. Ini pakai 30 September. Pejabat penilai kinerjanya juga samakan 30 Desember.
30 September. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke, kalau sudah dia oke. Nah, itu untuk triwulan 3. Kemudian untuk triwulan 4 itu pakai penanggalannya adalah 31 Desember 2024 ini. Setelah itu dia oke. Silahkan download. Untuk di DEKP-nya juga sama pakai 31 di Desember 2024. Yang bawahnya juga pejabat penilai atasannya juga samakan 31. Setelah itu dia oke. Nah, itu untuk triwulan 4. Kemudian untuk yang final Bapak Ibu, yang di EKP-nya pakai juga finalnya itulah 31 Desember 2024. Setelah itu dia oke. Untuk dicetak DEKP-nya juga sama. Jadikan penanggalannya itulah 31 Desember 2024. Untuk pejabat penilai atasannya pun sama 31 Desember 2024. Nah, ketika itu sudah Bapak Ibu kita download, baru kita gabungkan. Saya contohkan milik Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah digabung Bapak Ibu. Saya contohkan yang 2024 yang TW1. Nah, itu kumpulannya adalah yang pertama RHK dulu Bapak Ibu. Ini RHK-nya cukup sekali saja kita buat. Kita nanti gabung-gabung dengan EKP yang triwulan 2 dan DEKP triwulan 2, begitu seterusnya juga. Jadi ini RHK-nya kita gabung. Kemudian ambil EKP-nya, ini EKP Bapak Ibu. Ini saya contohkan triwulan 1. Kemudian ambil DEKP-nya, DEKP triwulan 1. Ini baru namanya klop untuk triwulan 1. Lakukan hal yang sama untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 serta final. Ketika Bapak Ibu sudah lakukan itu, jadi Bapak Ibu akan memiliki 5 file. File yang pertama itu adalah untuk triwulan 1, file yang kedua triwulan kedua, file yang ketiga triwulan ketiga, file yang keempat triwulan 4, dan file yang kelima itulah untuk yang final. Itulah kirimkan filenya itu, scanan filenya itu ke Tiang. Nanti biar saya yang uploadkan di simpagnya Bapak Ibu. Jadi kalau itu sudah Bapak Ibu lakukan dengan benar, nah otomatis benar juga di SKP 2024 di simpag. Nah, contohnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Saya akan buka salah satu simpag. Saya milik Bapak Kepala Sekolah, saya ambil Bapak Ibu. Ini yang sudah saya buat lengkap sekali. Jadi milik Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini dia. Oke, masuk ke sini DP3. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Ada 2024 triwulan 1, 2024 triwulan 2, 2024 triwulan 3, triwulan 4, dan ada 2024 tahunan. Jadi yang tahunan ini maksudnya yang final. Yang beginilah untuk SKP untuk tahun 2024. Itu loh Bapak Ibu. Silahkan bisa berproses. Saya harapkan sesegera mungkin Bapak Ibu buatkan file-filenya itu biar saya yang uploadkan ke simpag. Terima kasih. Saya cukupkan. Jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan bisa japri ke Tiang. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hayu. Terima kasih.